Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pejuang CPNS untuk tahun 2021 yang akan diselenggarakan insya Allah pada bulan April ya teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah, dan tetap jaga keluarganya. Dan semoga PNS tahun 2021 ini merupakan rezeki dari teman-teman sekalian yang udah nonton video ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini khusus kita akan membahas mengenai tes intelijensi umum bagian penalaran numerik. Jadi kita hari ini akan tuntaskan mengenai apa sih penalaran numerik ini, dan ini dijamin soalnya pasti udah hot, higher order thinking skills ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, insya Allah akan berguna untuk tes PNS teman-teman. Jadi untuk support kepada channel kami harapkan untuk subscribe, kemudian nyalain notifikasinya, kemudian komen di bawah atas tanggapan teman-teman mengenai video kami. Semoga apa yang kami berikan hari ini dan kedepannya bisa bermanfaat selalu bagi teman-teman sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai videonya berikut ini. Soal nomor 1. Sri membeli tas di sebuah toko dengan harga 200.000. Jika tas yang hendak dibeli Sri mendapatkan diskon sebesar 20% serta mendapat lagi potongan 5% karena menggunakan kartu anggota, berapa harga tas yang harus dibayar oleh Sri? A. 176.500, B. 162.500, C. 152.000, D. 171.000, E. 166.500. Kita bahas ya teman-teman untuk soal nomor 1. Jadi Sri telah membeli tas dengan harga diketahui bahwasanya harga awal tas adalah 200.000. Kemudian diskonnya 20%. Maka, jadi kalau ketemu soal diskon seperti ini langsung aja ya teman-teman. Artinya 20/100. 100 ini maksudnya persen. Persen itu artinya per 100 ya teman-teman. Dikali 200.000. 100 tinggal dicoret nolnya. Jadi tinggal 2000 dikali 20. Maka hasilnya otomatis 40.000. Dari harga awal tas tadi 200.000 dikurang 40.000, otomatis hasilnya adalah 160.000. Kemudian karena Sri ini memiliki kartu anggota, mendapat potongan lagi 5%. Sama seperti tadi, maka 5/100. Ingat 100 itu adalah persenan ini, artinya per 100. 5/100 dikali 160.000. Dan 5 kali 16 itu adalah 8 ya teman-teman. Kita coba cari. 6 kali 5 30, 0, 3, 3 nya disimpan, 5 kali 1 5, 8, maka 80, kita coret, sisa 0 nya 2, berarti 8.000. Jadi dari harga 160.000 tadi, dikurang lagi 8.000 diskon yang kedua. Jadi hasilnya adalah 152.000. Dan yang sesuai dengan pilihan jawabannya yaitu yang C. Soal nomor 2. Nilai rata-rata ulangan matematika 30 siswa di suatu kelas adalah 7,2. Setelah ada satu orang siswa baru dan mengikuti ulangan, nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut menjadi 7,23. Nilai ulangan matematika siswa baru tersebut adalah A. 8,13, B. 8,00, C. 7,75, D. 7,52, E. 7,50. Kita bahas ya teman-teman. Nomor 2, bahwasanya jumlah siswa 30 siswa awalnya. Dengan nilai rata-ratanya yaitu 7,2. Kalau udah ketemu kayak ini, teman-teman cukup dikaliin, tinggal untuk dapat nilainya 30 dikali 7,2. Kita bahas ya teman-teman. 30 dikali 7,2. 0, 2 kali 3, 6.
7 kali 0, 0. 7 kali 3, 21. Kita tambahin, jumlahin dulu. Ini penjumlahan ya teman-teman. Udah, karena satu angka komanya di belakang, maka kita tambahin, kan dicoret bahwa hasilnya adalah 216. Kita hapus dulu ya teman-teman. Udah dapat 216, ini adalah total nilai keseluruhannya. Kita masukin jumlah siswa setelah dapat siswa baru menjadi 31 siswa. Dengan nilai rata-rata yang otomatis pasti nambah ya teman-teman. Nilai rata-ratanya menjadi 7,23. Kita bahas sama seperti tadi, 31 dikali 7,23. Berapa hasilnya? 31 dikali 7,23. 3 kali 1, 3. 2 kali 1, 2. 2 kali 3-nya 6. Oh, maaf ya teman-teman, salah. Jadi 3 kali 1, 3. 3 kali 3-nya otomatis 9. 2 kali 1, 2. 2 kali 3-nya 6. Kemudian 7 kali 1, 7. 7 kali 3, 21. Jadi hasilnya 3. 9 tambah 2, 11. 7 tambah 7, 14. 4, 1, berarti 22. Karena dua angka di belakang koma, otomatis 224,13. Ini hasilnya, 224,13. Udah dapat dua nilai jumlah keseluruhannya, maka tinggal dikurangin. 224,13 dikurang 216. Jadi kita kurangin langsung. 224,13 dikurang 216 ya teman-teman. Langsung 13-nya turun. Karena kalau udah ada yang kayak ini, soal penjumlahan atau pengurangan, kemudian salah satunya ada koma, maka yang nggak ada koma itu bisa ditulis seperti ini teman-teman. 216,00. Jadi jumlah komanya tuh, ataupun urutan komanya tuh harus sejajar. Jadi 13, 24 dikurang 16, hasilnya yaitu 8. 2 dikurang 2, hasilnya 0. Jadi hasilnya 8,13. 8,13 itu pilihan jawabannya yaitu yang A. Soal nomor 3. Suatu bilangan bulat habis dibagi 18 dan 24. Bilangan tersebut juga akan habis dibagi A. 18, B. 15, C. 13, D. 10, E. 6. Jadi teman-teman, untuk mengetahui bilangan bulat yang habis dibagi 18 dan 24 itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mencari faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Tak kasih contoh ya, bagaimana cara mencari faktor prima. Di sini karena bilangannya 18 dan 24. Jadi dari 18 itu bisa dibagi 2 dan 9. 2 dikali 9, 18. Kemudian 9-nya bisa juga dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3, 9. Jadi faktor primanya otomatis yaitu 2 dikali 3 dikali 3. Dan ini adalah hasil faktornya. Jadi sama dengan 3 ya teman-teman. Jadi 24 bisa dikali yaitu 3 dikali 8, 24. Kemudian 8 bisa 2 dikali 4. Dan 4-nya yaitu 2 dikali 2. Dan faktor akhirnya yaitu 2. Jadi otomatis faktor prima dari 18 dan 24 menggunakan rumus. 18-nya yaitu 3, 24-nya 2, 3 dikali 2, maka hasilnya yaitu 6. Dan yang pilihan jawabannya 6 adalah yang E. Kita bahas soal nomor 4. 15% dari 50 sama dengan 30% dari bilangan A. 18, B. 12, C. 16, D. 25, E. 26. Jadi kita bahas ya teman-teman untuk soal nomor 4. Bahwasanya 15% dari 50. Jadi 15% dikali 50 sama dengan 30% dari bilangan apa? Seperti itu. Kita anggap aja A, teman-teman ya. Jadi kita bahas untuk menentukan nilai A-nya,
Yang kita perlu lakukan adalah untuk menyederhanakan kedua ruas yang kedua ruasnya terlebih dahulu. Jadi 15% dikali 50 sama dengan 30% dikali A. Kedua ruasnya disederhanakan dan kedua ini bisa dibagi yang sama, 15 dibagi 15. Kemudian 30 dibagi 15. Jadi otomatis 15 dibagi 15 habis hasilnya. Kemudian 30 dibagi 15 maka sisanya tinggal 2. 2 dikali A, anggap aja 2A ya teman-teman. 50. Udah dapat yang seperti ini, langsung kita pindahin A-nya ke sini. Otomatis 50 dibagi 2. Dan hasil A-nya 25. Jadi kita ketahui kalau 15% dari 50 itu sama dengan hasilnya 30% dari 25. Otomatis jawaban 25 yaitu yang D. Soal nomor 5. Nilai dari akar 3, kemudian akar 3, kemudian 3 akar 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7 sama dengan A 6, B 5, C 4, D 3, E 2. Jadi kita bahas teman-teman, bentuk akar yang sulit itu harus kita pisah menjadi bentuk yang pertama yaitu bentuk kurung ataupun bilangan berpangkat ya teman-teman. Jadi otomatis soal nomor 5-nya kalau kita perhatiin akar, kemudian 3 akar, kemudian ada lagi 3 akar, baru nilainya 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7. Sama dengan hasilnya berapa? Yang harus kita lakukan adalah membuat bilangan berpangkatnya dulu ya teman-teman. Jadi 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7. Kurung yang pertama otomatis pangkat 1/3. Kemudian dikurungin lagi 1/3 lagi. Kemudian ada kurung lagi sekali lagi. Otomatis 1/2 ya teman-teman. Kalau dia nggak ada tulisan 3-nya berarti itu 1/2. Jadi kalau kita bahas 2 kemudian dikali 3, kalau bilangannya di luar pangkat otomatis dikali I ya teman-teman. 2 kali 3 6, 6 kali 3 18. Jadi sisa kurungnya tinggal 1, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7, maka hasilnya yaitu 1/18. Kemudian bilangannya, karena bilangan sama-sama 3, otomatis kita tinggal menyederhanakan pangkatnya saja ya teman-teman. Kalau bilangannya di dalam kurung yang sama, jadi bilangan pangkatnya tinggal ditambahin 3, 5 ditambah 6, 11, 11 ditambah 7, 18. Jadi 3 pangkat 18 dipangkatin lagi 1/18. Kalau seperti ini tinggal berarti 1/18 dikali 18 tinggal dicoret, maka hasilnya sama dengan 3. Yang pilihan jawabannya 3 otomatis yang D. Kita bahas teman-teman soal nomor 6. Di suatu kampung, mayoritas penduduknya adalah peternak. Sebanyak 150 orang memelihara kambing, 50 orang memelihara sapi, dan 30 orang tidak memelihara sapi dan kambing. Jika keseluruhan penduduk di kampung tersebut adalah 210 orang, banyaknya peternak yang memelihara sapi dan kambing adalah A. 10 orang, B. 15 orang, C. 20 orang, D. 25 orang, E. 30 orang. Kita bahas ya teman-teman. Jadi yang pertama, soal nomor 6. Banyaknya penduduk yang punya ternak itu 210, jumlah penduduk keseluruhan, dikurang 30 orang yang tidak memiliki ternak, otomatis sisanya 180 orang gitu ya teman-teman. Kemudian ada peternak yang otomatis memiliki ternak antara sapi dan kambing. Yang memiliki kambing 150 orang. Kemudian kita anggap aja yang memiliki sapi dan memiliki kambing juga
adalah A ya teman-teman. Jadi peternak yang punya sapi plus kambing kita simbolkan dengan A. Jadi kita bahas yang punya kambing tadi yaitu 150 orang, otomatis dikurang yang A yang punya keduanya, kemudian ditambah A yang punya kambing, yang punya sapi yang kita cari nantinya. Kemudian ditambah lagi 50 orang yang punya sapi, kemudian dikurang A yang punya keduanya. Sama dengan 180 orang yang sisa tadi ya teman-teman. Kita yang pertama harus kita sederhanakan dulu. 150 ditambah 50, jadi otomatis hasilnya yaitu 200. Kemudian min A ditambah A, otomatis A-nya dicoret, dikurang, tinggal A sisa 1 ini 180. Kita pindahin bilangan 200-nya, jadi min A 180 dikurang 200. Otomatis min A sama dengan min 20. Karena hasilnya nggak ada min, kita coret, kita ganti plus keduanya, dan hasilnya A itu sama dengan 20. Yang sesuai dengan pilihan jawabannya yaitu yang C, 20. Soal nomor 7 yaitu soal yang terakhir untuk video kita kali ini teman-teman. Diketahui X pangkat 5, Y pangkat 4 sama dengan 512 dan XY sama dengan 4. Maka nilai 8X dikurang X min 1 adalah A 16, B 14, C 12, D 10, E 8. Yang harus kita lakukan pertama yaitu menyederhanakannya sehingga bisa dipakai ketentuan apa saja yang telah diketahui di soalnya ya teman-teman. Jadi soal nomor 7, kalau kita pahami X pangkat 5, kemudian Y pangkat 4 sama dengan 512. Jadi otomatis X pangkat 5, Y pangkat 4 itu sama dengan 512. Jadi kita sederhanain karena yang ada soalnya tuh XY-nya sama dengan 4. Jadi kita pisahin XY pangkat 4 dikali X 512. Kalau ada yang nanyain kok bisa jadi kayak ini, karena X-nya pangkat 5 teman-teman. Karena kita kurangin 1 X-nya, kita otomatis harus kaliin X sekali lagi seperti itu. Jadi XY dalam kurung pangkat 4, jadi yang pangkat 5-nya disisain 1 keluar. Jadi XY 5 karena XY-nya tadi sama dengan 4 di soalnya. Jadi 4 dikali 4X sama dengan 512 teman-teman. Jadi kalau udah seperti ini tinggal kita kaliin 512 dibagi 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu yaitu 256 ya teman-teman. Kita bagiin 256 dibagi 512. Pertama kita coba dikali 2, 6 kali 2, 12, 2, 1, 2 kali 5, 10, tambah 1, 11, 2 kali 2, 4, sama-sama 1, 5, 512. Jadi hasilnya adalah 2. 512 dibagi 256 itu hasilnya yaitu 2 teman-teman. Jadi kita masukin nilai yang diketahui yang kedua yaitu 8X, X-nya otomatis 2 ya teman-teman. 8X dikurang X min 1, jadi sama dengan 8 dikali 2, 2 min 1. 8 kali 2-nya 16 per 1. Otomatis hasilnya yaitu 16. Yang pilihan jawabannya 16 yaitu yang A. Itu dia tadi teman-teman sekalian soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7 dari tes numerik. Insya Allah inilah yang akan dibahas pada tes CPNS mengenai tes numerik ya. Jadi semangat terus belajarnya, pahami terus seluruh video yang telah kami upload. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Kemudian begitu juga dengan kritik dan saran kami harapkan selalu dari teman-teman sekalian. Tetap jaga semangatnya, tetap jaga kesehatannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.